Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Pembataan Ibu Normaida SPD SD. Yang terhormat Ibu Irma Yulianti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabalong dari SDN Pembataan. Pada hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita dapat melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Irma Yulianti SPD SD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabalong dari SDN Pembataan. Memasuki acara pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Pembataan kepada Ibu Normaida SPD SD, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati seluruh Dewan Guru SDN Pembataan dan juga yang paling utama yang kita banggakan, Ibu Irma Yulianti SPD SD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabalong SDN Pembataan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sekiranya dapat berhadir, berkumpul untuk melaksanakan kegiatan ini, dan terima kasih sekali kami ucapkan kepada Ibu Irma Yulianti sebagai calon guru penggerak, yang mana Ibu Irma Yulianti ini adalah merupakan guru penggerak yang ketiga dari SDN Pembataan. Nah, dengan adanya kontribusi guru-guru penggerak terdahulu yang telah memberikan banyak informasi, yang telah banyak memberikan motivasi, juga banyak memberikan contoh-contoh tentang sekolah penggerak, tentang bagaimana caranya agar supaya kita menjadi sekolah yang berbudaya, yang berkarakter, yang melakukan perubahan untuk penjaminan mutu pendidikan. Untuk itu, salah satunya pada hari ini Ibu Irma Yulianti ini adalah calon guru penggerak yang berkontribusi terhadap SDN Pembataan, yang mudah-mudahan nantinya akan tumbuh lagi guru-guru penggerak yang lainnya agar supaya menjadikan SDN Pembataan yang lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini untuk kegiatan sosialisasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di SDN Pembataan, yang mana budaya positif itu telah ada di setiap sekolah, namun perlu juga adanya budaya positif yang lebih menekankan, yang mungkin berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Dan nantinya dari calon guru penggerak ada juga ide saran agar supaya budaya positif yang kita miliki mungkin nanti akan ditambahkan lagi. Karena budaya positif itu adalah merupakan
nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, dengan tujuan yaitu membangun budaya positif di sekolah agar menumbuhkan karakter anak. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi pada hari ini kita mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan yang bisa dapat kita terapkan bersama-sama. Untuk itu penyampaian dari Ulun cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah SDN Pembataan. Selanjutnya penyampaian dari Ibu Irma Yulianti, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan dan nikmat yang tiada tara sehingga kita bisa berkumpul di dalam kelas ini untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung saja memulai membacakan aksi nyata yang saya buat. Tapi sebelumnya ibu-ibu, kita isi breaking dulu. Mau berdiri apa duduk? Berdiri. Ya. Ada apa? Saya ada breaking, tangan ke atas menggapai bintang. Ya. Tangannya ke atas sambil bernyanyi ibu-ibu. Ikuti saya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang nangis siap belaga. Iya. Oke, terima kasih. Apa kabarnya semuanya ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Oke, saya langsung saja. Kami CGP Angkatan 10, fasilitator kami adalah Pak Agung Santoso dan pengajar praktik yaitu Ibu Susanti SPD MPD dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabalang yaitu Ibu Irma Yulianti SPD SD. Yang pertama adalah pengertian budaya positif. Jadi di sini budaya positif adalah bagaimana cara kita mewujudkan keyakinan universal dengan cara yang positif. Jadi budaya positif itu ibu-ibu bagaimana cara kita mewujudkan keyakinan. Di sini contohnya di sekolah kita banyak sekali budaya-budaya positif yang ada di SDN Pembataan. Ya, tentunya bagaimana cara kita kepada anak untuk mewujudkan universal dengan cara yang positif-positif untuk anak. Jadi budaya-budaya positif antara lain di sekolah kita sudah berkembang, sudah banyak terdapat contohnya. Siapa yang bisa memberikan contoh ibu-ibu budaya positif di sekolah kita? Yang pertama apa Ibu Risti? Sebentar Ibu Risti. Bersalaman kepada guru sebelum pas datang sekolah. Itu yang jelas kalau setiap pagi kita selalu bersalam-salaman kepada guru dan murid.
pas datang ke sekolah. Terima kasih Bu Risti, mantap. Tepuk tangan dahulu buat Ibu Risti. Yang kedua, Ibu, siapa yang bisa menyebutkan budaya positif di sekolah kita? Melaksanakan salat duha. Ya, melaksanakan sholat duha sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kita sudah melaksanakan sholat duha setiap minggunya dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 sudah dilaksanakan. Jadi budaya positif kita yang pertama tadi saling bersalaman apabila baru datang ke sekolah. Yang kedua, melaksanakan sholat duha bersama. Yang ketiga, siapa yang bisa? Iya, tolong Ibu Dewi. Membaca doa surah pendek di kelas masing-masing setiap pagi. Bagus. Membaca doa-doa surah pendek setiap pagi itu sebagian dari budaya positif dari sekolah kita. Ya, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Ibu Dewi dan Ibu Mariana tadi. Yang keempat, ada lagi budaya positif dari sekolah kita. Membawa bekal atau botol minum masing-masing dari rumahnya. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Apri. Ya, yang jelas kita di sekolah kita sudah membawa botol dan membawa tempat makan dan minum ya. Itu sudah dibudayakan dari sekolah kita. Bagus, ada lagi Ibu? Ada Ibu, ayo Ibu Stadia. Literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Ya, bagus. Jadi literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, misalnya ya membaca buku 5 menit, begitu kan Ustaz Bu? Iya. Membaca buku 5 menit di pojok baca itu jadi namanya literasi sebelum pembelajaran dimulai. Masih ada Bu? Masih, ayo. Misalnya tiket kelas sebelum belajar dan sebelum pulang. Ya, terima kasih Ibu. Yang selanjutnya piket kelas sebelum pembelajaran dimulai dan sesudah pembelajaran dimulai. Jadi piket kelas itu juga sebagian dari budaya positif dari sekolah kita. Ya, terima kasih. Ada lagi? Masih ada? Melaksanakan Sebentar Bu. Ya, benar. melaksanakan senam pagi bersama yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Suryani. Iya, kita selalu melaksanakan budaya positif pada hari Sabtu ya Bu. Senam pagi bersama seluruh dewan guru dan murid-murid dari SDN Pembataan. Ya, itu termasuk budaya positif juga dari sekolah kita. Ada lagi Bu? Ada. Ayo Ibu. Ibu Umi Kasum. Ya, sekiranya ini terakhir kali tambahannya. Habis senam kita kerja bakti bersih-bersih di lingkungan sekolah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Umi Kasum. Biasanya setiap minggu kita laksanakan budaya positif hari Sabtu, yaitu senam pagi bersama-sama di halaman sekolah bersama guru-guru dan murid, dan selesainya langsung kita kerja bakti di halaman sekolah dan sekitarnya. Oke. Sudah ada lagi Bu? Sudah ya. Iya. Jadi di situ budaya positif di sekolah kita SDN Pembataan banyak sekali. Ya, di antara yang pertama tadi Ibu Risti mengatakan kalau kita pertama datang ke sekolah, di dalam sekolah kita sambut oleh guru-guru dan saling bersalaman. Jadi antara murid dan guru saling bersalaman. Yang kedua tadi Ibu Mariati, Ibu Mariana tadi
sholat duha yang dilaksanakan oleh anak-anak kelas atas 4, 5, dan 6 itu ada setiap minggunya. Jadi ada jadwal tertentu, Bu. Misalnya kelas 4 hari apa, kelas 5 dan sampai kelas 6. Ya. Terus yang Ibu Mariati tadi. Ibu Mariati, Ibu Dewi. Yang melaksanakan itu juga budaya positif dari sekolah kita SDN Pembataan, yaitu membaca surah-surah pendek sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya juga ada membawa botol dan tempat makan dari rumah, yaitu harus ya, itu juga budaya positif dari SDN Pembataan. Dan selanjutnya tadi ya, piket kelas yang dilaksanakan pagi dan mau pulang dari sekolah. Yaitu saja contoh-contoh budaya positif dari SD Pembataan. Kita lanjut, Ibu. Nah, di sini contoh budaya positif tadi mencakup senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pastinya kalau budaya positif di sekolah pastinya ada senyumnya, salamnya, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, Ibu-ibu, upaya membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi dalam membangun budaya positif tentu bukanlah tugas seorang guru saja. Tentunya semua komponen sekolah berperan penting dalam membangun budaya positif. Jadi semua yang ada di dalam sekolah itu harus berperan semua dalam membangun budaya yang positif di sekolah. Membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak kepada murid. Jadi Bu, dari kesepakatan kelas masing-masing di kelas Ibu masing-masing, jadi langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Saya lihat di kelas masing-masing dari Ibu kemarin saya masuk ya, di situ ada kesepakatan. Jadi saya lihat ada pohon kesepakatan dari murid dan guru. Nah, di sini saya mau bertanya lagi, apa-apa contoh dari pohon kesepakatan antara murid dan guru untuk membangun budaya positif tadi? Ya, adakah Bu yang sudah basic pohon kesepakatan? Ibu ulun lihat Ibu Umi Kasum kemarin masuk ada pohon kesepakatannya. Ibu Ustadiyah ulun lihat ada juga pohon kesepakatannya. Ya, contohnya pohon kesepakatan antara guru dan murid. Ya, sebentar Ibu Umi Kasum. Silakan Bu Umi Kasum. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas. Contohnya adalah anak-anak itu membuat kesepakatan kelas, misalnya tidak berbicara pada saat belajar atau ibu menjelaskan. Itu salah satunya. Gus, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Umi Kasum. Jadi kesepakatan di kelas Ibu Umi Kasum adalah tidak berbicara pada di saat jam pembelajaran. Nah, itu kesepakatan kelas masing-masing ya Bu, antara guru dan murid. Ulun mau tahu lagi kesepakatan kelas yang lain. Ada Bu? Contohnya apa? Misalnya di kelas masing-masing. Ya Ibu Mariana. Bebas sampah dan harus bersih kelasnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Mariana. Jadi di kelas Ibu Mariana kesepakatan kelasnya bebas sampah dan selalu bersih. Jadi kita punya kesepakatan kelas harus bebas sampah dan selalu bersih di kelas masing-masing. Oke, ada lagi kesepakatan kelas, banyak Bu kesepakatan kelas. Jadi ada juga tidak makan dan minum di dalam kelas. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Siapa Bu? Mengangkat tangan pada saat mau berbicara.
Siswa datang harus tepat waktu. Ya, tepuk tangan untuk Ibu. Siswa datang harus tepat waktu, itu pun juga adalah kesepakatan kelas yang membangun budaya positif di sekolah kita. Ya, masih ada? Banyak, Bu. Misalnya kalau di kelas ulun tidak boleh memakai sepatu masuk ke dalam kelas. Untuk di kelas ulun. Ada lagi? Ada. Oke, siapa, Bu? Ya. Tidak menggunakan HP selama jam pelajaran berlangsung, baik itu guru dan murid. Tepuk tangan untuk Ibu. Tidak menggunakan HP. Jadi tidak boleh menggunakan HP atau seluler lainnya pada saat jam pembelajaran dimulai. Iya, ini masih banyak lagi. Sebenarnya masih banyak lagi, Bu. Kesepakatan kelas kita yang untuk membangun budaya positif di dalam sekolah kita SDN Pembataan. Adakah lagi, Ibu? Ada lagi? Masih. Ayo, Ibu. Bu Rizky. Misalnya tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Ibu Nisbi. Tidak boleh makan dan minum di saat pembelajaran, itu pasti. Jadi sama, Bu, di kelas kami juga tidak boleh makan dan minum di saat pembelajaran dimulai. Iya. Kita lanjut, Ibu-ibu, masih ada? Sebelumnya kayak ibu-ibu tegang sekali, kita tepuk semangat dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pengertian segitiga restitusi. Apa itu kaitannya dengan budaya positif dengan pengertian segitiga restitusi? Ya. Kaitannya dengan segitiga restitusi tadi sangat erat kaitannya karena berkaitan dengan budaya positif. Jadi kalau anak-anak sudah melaksanakan budaya positif di sekolah, pastinya segitiga restitusinya adalah menciptakan kondisi yang bagus bagi murid baik. Jadi arti segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini, Ibu, segitiga restitusi ini sangat erat kaitannya dengan budaya positif bagi anak. Kita harus mencerminkan budaya positif. Jadi di dalam proses menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Dari kasus pertama, dari segitiga restitusi ini adalah Ulun akan menceritakan pengalaman dari kelas Ulun sendiri dalam 1 minggu ini. Jadi kemarin pembelajaran ulangan dimulai, murid Ulun itu ada bernama Akbar. Jadi kasus pertama adalah murid Ulun bernama Akbar itu dicontek oleh murid Ulun yang namanya Rangga. Jadi nama Akbar tadi dicontek beberapa kali oleh Rangga, sudah diberitahu jangan contek, tetap dicontek oleh Rangga tadi. Jadi setelah beberapa kali dicontek, ternyata si Akbar ini menjadi kesal sekali sampai dia mendobrak meja dengan kerasnya. Di situ saya melihat kejadian itu. Anak Akbar itu mendobrak meja saking marah sekali dengan anak Rangga tadi. Lalu saya panggil, Bu, keduanya ke depan. Jadi itu bagian dari segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dari mereka. Ibu Pak Ulun panggil duduk di sini, berdua di depan. Ulun tanyai yang pertama, kenapa aja Ibu sampai mendobrak meja sampai keras sekali? Padahal Ulun sudah melihat di situ kalau si Rangga itu tadi meniru, mencontek ulangannya Akbar. Terus Akbar berkata, itu Bu, tadi diconteknya sama si Rangga beberapa kali mencontek.
Dia malas Bu mengerjakan soal, maunya tuh mau mencontek aja, kata si Akbar. Jadi ibu tanyai lagi saya tanya lagi Bu kepada Rangga, benarkah Rangga? Inggih Bu, jersey Rangga tadi. Nah lalu lu nasihati Bu, Akbar, sebaiknya kamu tidak mendobrak meja dengan kerasnya. Jadi Bu tetap ulun nasihati, si Akbar ulun nasihati, si Rangga pun ulun nasihati. Dan si Rangga sebaiknya kamu jangan mencontek lagi dan harus belajar di rumah dengan rajin. Jadi antara kasus pertama itu anak yang merasa bersalah tadi, Rangga merasa bersalah dan Akbar pun merasa bersalah. Ya, mereka sama-sama meminta maaf. Yang satu dengan mendobrak meja dengan keras, meminta maaf sudah sama saya. Yang satu juga mencontek dan mereka saling bermaaf-maafan. Jadi Bu, kalau kita sudah menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka di luar tidak berkelanjutan. Jadi di kelas saja dahulu selesaikan. Jadi untuk keluar mereka sudah selesai, tidak berkelanjutan. Itu namanya segitiga restitusi. Sebenarnya di kelas masing-masing pasti banyak kasus-kasus. Saya yakin banyak kasus-kasus di kelas masing-masing. Iya. Tapi di sini kita lanjut saja. Itu hanya contoh. Latar belakangnya adalah konsep inti dari budaya positif. Saya membuat latar belakang ini karena belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga di lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Tujuannya meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Tolak ukur 1, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. 2, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Dan ketiga, warga sekolah saling berintegrasi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Yang keempat, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Lanjut, lini masa berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas, melakukan diseminasi konsep budaya positif, menyusun keyakinan kelas dan menempelkan di dinding kelas. Di sini dapat dukungan dari ibu kepala sekolah, wali kelas, rekan guru, murid, dan sarana untuk membuat keyakinan kelas masing-masing di sekolah. Ya, sebelumnya ulun ada sedikit bercerita tentang guru. Jadi Bu, di sini guru sangat penting perannya bagi murid. Peran guru sangat penting bagi murid. Ceritanya ibu jadi murid, saya jadi guru. Ceritanya ibu jadi murid, saya jadi guru. Jadi guru yang pertama, ini ada 3 Bu karakter guru. Di sini yang saya perankan. Saya menjadi guru yang pertama. Saya menjadi guru pertama. Jadi setiap guru tuh karakternya berbeda-beda. Jadi guru yang pertama menanyakan kabar itu pasti. Assalamualaikum ibu-ibu, assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Ini guru yang pertama ya Bu. Mari kita bersama-sama berdoa, sama ya Bu, berdoa. Jadi setelah berdoa, oke, ayo kita ice breaking sebentar, sama. Karena kurikulum merdeka kan harus ada ice breaking. Oke, kita sama-sama ice breaking. Ayo kita Bu ice breaking dulu. Ayo sama-sama. Kita ice breakingnya yang tepuk semangat aja. Ayo anak-anak semuanya kita tepuk semangat. Semangat. Pastinya
ulun mendengar di setiap kelas begitu. Kalau lewat ada keluar pasti ada tepuk semangat. Ya. Terus masuk pembelajaran pertama. Ini guru yang pertama ya Bu. Ini kisahnya guru yang pertama masuk pembelajaran. Di saat pembelajaran ini muridnya di situ kenapa Bapak Astagfirullah. Kenapa nak? Kenapa berdua di ujung sana berkelahi? Kenapa dengan kamu? Ibu tidak mau kalau pembelajaran dimulai berkelahi. Sini maju depan. Maju ke depan berdua. Ini biasa ya. Kalau setiap pembelajaran selalu berkelahi. Nih, hari ini ibu beri hukuman. Jadi mau apa nak hukumannya? Bersih WC. Ya. Ibu tidak ada ampun ya. Jadi sekarang silakan bersih WC selama 1 jam. Itu contoh ibu yang pertama silakan. Jadi itu contoh guru yang pertama tadi. Menurut ibu-ibu nih, piannya di ibu-ibu lagi lah. Menurut ibu-ibu, pian tuh senang apa tidak kalau guru begitu? Tidak senang. Semuanya hampir tidak senang. Jadi kita renungkan saja kita sebagai guru. Kalau anak-anak saja tidak suka dengan guru yang seperti itu, jadi ya langsung dimarahi, langsung dihukum dan sebagainya. Itu adalah guru yang pertama. Sekarang guru yang kedua. Ulun jadi guru kedua lagi ibu-ibu. Sama seperti guru pertama yang pertama. Apa kabar anak-anak? Ya, sekarang kita sebelum pembelajaran berdoa dulu ya. Ya. Terus sama juga melaksanakan ice breaking sama yang kayak ibu yang pertama tadi. Jadi kalau guru yang pertama tadi gurunya menang, muridnya tidak senang. Kalau guru pertama tadi gurunya menang, muridnya tidak senang. Ini ulun jadi guru yang kedua lagi. Ya, yang jadi murid. Ya, anggap yang sama, menanyakan kabar. Yang kedua adalah berdoa, ice breaking sama saja yang kayak guru yang kedua. Yang pertama tadi. Jadi tetapi di ujung sana ini ada perempuan. Yang berdua, itu berdua. Dewi sama Apri. Jadi murid saya ini ada namanya Dewi dan Apri berdua. Ngomong terus, tidak berhenti-hentinya. Sampai nyaring suaranya di sini saya menjelaskan tidak terdengar. Jadi ujar ibu, nak berhenti sebentar ngomongnya, lihat pembelajaran kita sudah mau mulai di depan. Tapi mereka tidak menghirau. Guru yang kedua mau marah sampai usap-usap dada. Sabar. Ini kan kurikulum merdeka. Saya tidak boleh marah kepada murid. Jadi sambil usap dada, sabar. Tidak jadi marah bu. Nanti di ujung lagi yang berdua itu yang biasa yang berkelahi lagi. Tapi guru yang kedua ini usap dada lagi. Oh sabar. Ini kan kurikulum merdeka, harus berpihak kepada murid. Jadi selalu mengusap dada sehingga di sana ricu, di sana ribut dan berkelahi, tapi beliau tetap sabar mengucapkan. Nah, kalau menurut ibu senang kada? Senang enggak jadi murid? Kalau saya jadi guru yang kedua, ya anaknya senang apa tidak? Senang. Banyak yang menyebutkan senang sekali bu. Saya suka dengan Ibu Irma, orangnya tidak penyarikan, orangnya tidak pemarah. Nah, banyak yang senang. Di situ adalah guru itu tidak senang, tetapi murid senang. Nah, itu kisahnya kurikulum merdeka. Yang ketiga, sekali lagi bu sedikit. Jadi yang ketiga ini ulun jadi guru ketiga lagi sama. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, apa kabarnya? Iya, alhamdulillah hari ini sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Jadi sama dengan guru yang pertama dan kedua berdoa. Ada
ice breakingnya juga sama menyenangkan juga awalnya. Terus di sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Jadi masing-masing kelompok. Kelompok 1 tugas kemarin dari Ibu sudah selesai. Ya, nanti kita ke depan mempresentasikannya ya. Jadi hari ini tugas kita hanya mempresentasikan saja ke kelompok. Jadi maju anak-anak satu persatu mempresentasikan. Nanti diberikan reward, Bu. Maksudnya itu penghargaan. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1. Oke, kita lanjutkan lagi Ibu-Ibu. Tadi saya jadi guru ketiga. Jadi di guru ketiga tadi yang pertama sama. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, sebelum pembelajaran mari kita berdoa dahulu. Selesai berdoa kita lanjut pembelajaran kita, ice breaking dulu ya anak-anak. Jadi sama Bu seperti guru yang pertama dan guru yang kedua, ice breaking juga sama. Jadi setelah ice breaking, anak-anak kemarin sudah menyelesaikan pekerjaan kelompok kalian? Sudah, kelompok 1 sudah ya. Kelompok berapa yang belum? Ya sudah semua. Oke, nanti kita presentasikan ke depan masing-masing. Jadi anak-anak mempresentasikan kegiatan kelompoknya masing-masing di depan. Jadi mempresentasikan, setelah dia presentasi kita beri penghargaan untuk dia, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan kalau di kelas Ulun ada punya bintang Bu. Jadi kalau misalnya presentasinya sangat bagus sekali, Ulun kasih bintang 5 bintang saya beri. Jadi itu adalah reward atau penghargaan. Jadi nanti presentasinya satu-satu beri bintang. Lanjut sampai terakhir pelaksanaan maju ke depan ya. Terus di situ untuk guru yang ketiga itu selalu sering memberi penghargaan kepada anak. Bukan penghargaan misalnya Pian memberi hadiah, itu sesekali boleh. Misalnya ibu beri hadiah pensil atau pulpen boleh. Tapi kalau setiap hari kasihan gurunya. Misalnya setiap hari ibu ya beri hadiah, kan yang kasihan adalah gurunya. Jadi ya dengan cara lain yaitu memberikan penghargaan dengan kata-kata ya kepada anak reward tadi, dengan diberi bintang, diberi tepuk tangan yang meriah dan sebagainya. Itu adalah guru yang ketiga. Sama dengan ice breaking juga, sama juga dengan guru yang pertama dan kedua. Tapi di akhir pembelajaran ibu tersebut, anak-anak besok ya membawa sapu tangan. Kita bermain di kelas. Jadi setiap anak harus membawa sapu tangan. Nanti besok kita lanjutkan permainan di kelas. Seru tidak? Seru. Jadi di sini guru yang ketiga, anak-anak ibu sebagai anak merasakan senang tidak mempunyai guru yang seperti itu? Senang, pasti semua merasa senang. Selalu bermain dan ibunya ramah tamah, ya tidak pemarah, pastinya senang. Jadi di guru yang ketiga yaitu guru itu menang, murid pun senang. Nah, jadi kita sebagai peran guru, jadi kita sudah bisa bagaimana untuk berpihak kepada murid. Jadi kurikulum Merdeka ini Bu, yaitu yang utama adalah berpihak kepada murid. Jadi itu ceritanya guru pertama dan guru kedua serta guru ketiga. Jadi Ibu silahkan pilih yang mana Ibu pilih, maunya guru senang atau murid tidak senang. Guru yang kedua, guru tidak senang, murid senang. Guru yang ketiga, murid senang, gurunya pun juga ikut senang. Jadi kalau bisa melaksanakan dengan guru yang
ketiga. Iya, terima kasih. Itu kaitannya dengan restitusi tadi, Bu. Kalau kita melaksanakan jadi guru yang ketiga, insya Allah restitusi kelas itu jarang-jarang terjadi dan mudah dilaksanakan. Nyatanya di sekolah itu nyaman, aman. Iya. Selanjutnya sekian dan terima kasih dari Ulun. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi Ulun dari sini dari awal ya sampai sudah 2,5 bulan di sini. Saya menjadi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabalong. Terima kasih Ibu dan terima kasih juga kepada teman-teman dan rekan saya yang sudah meluangkan waktunya di sini membantu saya di dalam pelaksanaan calon guru penggerak ini. Ya, terima kasih. Sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Irma Yulianti yang telah memberikan materi pada hari ini tentang aksi nyata modul titik satu budaya positif. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini senang, di sana senang aja.